Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wai Firmansyah dengan NPI 146210070. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ETS Emerging Teknologi. Untuk tugasnya di sini dalam mencari jurnal sesuai topiknya. Pertama, di sini saya harus menggunakan aplikasi Public or Very Setuju. Lalu mencari gap penelitiannya yang diambil menggunakan Flash Viewer. Mencari elemen dari jurnalnya juga. ChatGPT untuk memperbaiki tulisan, menerjemahkan bolak-balik. Paperpole.com untuk memperbaiki grammar, dan Mendeley untuk pembuatan sitasi dan referensinya. Lalu untuk chat PDF, Humata AI, pdfkit.com untuk analisis dokumennya, dan depl.com untuk menerjemahkannya. Lalu jelaskan paper ini melakukan penelitiannya apa aja, research question atau research problemnya apa saja, lalu metode apa yang digunakan, dan jelaskan hasil penelitiannya, apa yang didiskusikan, apa fitur risetnya. Baik, oke. Pertama-tama saya membuka aplikasi Public of Various-nya di sini. Kita klik saja. Lalu di sini kita pilih yang rekomendasi Google Scholar-nya, kita klik. Lah, untuk mencari jurnalnya kita harus mengetik di keyword ini tema jurnalnya apa. Di sini saya menggunakan tema artificial intelligence. Kita ketik saja AI dan maksimumnya kita kecilkan menjadi 200 supaya tidak banyak-banyak. Lalu untuk tahunnya ini kita cari jurnal yang bagus itu dari 5 tahun ke belakang. Tahun ini tahun 2024, lalu kita cari dari awal tahun 2019 sampai 2024. Kita klik saja di sini tahunnya. Sudah, kita klik search. Baik, sudah muncul ya di sini yang kita cari dari jurnal 5 tahun ke belakang. Jika sudah muncul semuanya, kita cek dulu, kita klik save. Nah, di sini kita klik yang research as Ref Manager. Kita klik ini untuk research as-nya. Klik save, lalu saya taruh desktop. Kita ketik saja AI, lalu kita save. Baik, jika sudah di save, minimize dulu. Lalu di sini kita mencari gap penelitian yang diambil, cari elemen dari jurnalnya menggunakan aplikasi Flash Viewer. Oke, ini sudah saya save ya. Di sini di desktop saya sudah muncul AI Res. Baik, jika sudah, kita mencari gap penelitiannya di Flash Viewer. Kita klik Flash Viewer, kita open dulu. Baik, jika sudah muncul Flash Viewer-nya di sini, aplikasinya, kita klik create dulu untuk membuat data. Lalu kita pilih yang create a map based text data. Kita klik, kita next dulu. Lalu untuk terus data source-nya kita pilih yang Read as Reverse Manager yang tadi ya, karena tadi menggunakan List of Manager File. Kita next. Lalu jika muncul list ini, kan saya tadi sudah menyimpan datanya menggunakan list. Kita klik browser, lalu kita klik login ini. Saya taruh desktop AI, saya pilih, kita klik OK. Jika sudah muncul lokasi filenya, kita klik next. Lalu di sini bisa menggunakan title and field dan title and abstract field. Dan di sini saya menggunakan detail and abstract field karena ketentuannya menggunakan detail and abstract field. Sudah, kita klik checklist 2, sudah, kita next.
kita ekstrak dulu filenya. Baik, di sini bisa memilih counting metodenya dengan dua pilihan ya, seperti binary counting dan full counting. Di sini saya pertama-tama saya memilih yang binary counting dulu, kita klik next. Lalu minimum membernya yang baik adalah semakin kecil maka semakin baik, jadi kita kurangi angka 10 ini menjadi, kita coba 4 dulu, kita next. Lalu ini semakin besar maka semakin baik pencariannya, kita besarkan dulu 57, kita next. Baik, dan ini munculnya seperti ini, tetapi seharusnya semakin sedikit ya, mungkin saya perbaiki sebentar, back dulu, lalu tetap saja semakin banyak ya, seharusnya sedikit, back dulu, kita coba ganti 3, kita next, kita next dulu, juga tetap seperti ini, seharusnya semakin sedikit, kita coba back dulu. Coba saya menggunakan full counting dulu ya, di sini kita klik next. Lalu ini saya kecilkan menjadi 4 dan ini saya besarkan menjadi 60, coba kita next. Nah baik, munculnya hanya segini sedikit ya, ini yang benar ya. Jadi mau memunculkan AI etik, Pentium, ethical AI, ChatGPT, responsible AI, AI system, risk, understandingnya itu sudah selected semua, ChatGPT dan lain-lain sudah muncul. Jika sudah munculkan dengan sedikit, kita klik finish dulu. Nah sudah muncul ya. Lalu kita cari yang berhubungan yang banyak. Algoritma ini berhubungan, tetapi AI teknologi juga berhubungan juga ya. Mungkin data ini termasuk berhubungan juga yang paling banyak, sama seperti AI teknologi. Mungkin data ini termaksud, jadi kita cari jurnalnya yang berhubungan banyak, jadi kita cari ke archiving, publish, kita cari di keywordnya data, kita ketik saja untuk mencarinya. Lalu untuk tahunnya tetap 2019-2024, lalu ini maksimumnya kita tetap 200, coba kita search dulu, sebentar loading. Jadi kita cari yang berhubungan seperti yang di tampilan post viewernya ya. Nah ini di sini kan data termasuk paling berhubungan ya, kita klik. Kalau algoritma juga kita cek dulu, DR7-nya masih loading. Baik, sudah muncul ya di sini jurnalnya dari tahun 2019-2014 tetap termasuk yang berhubungan data juga. Jika sudah, kita klik save result, lalu kita klik reset as reserve manager juga tetap kita klik. Saya simpan ke desktop dulu,
kasih nama data, kita klik save, kita minimize dulu. Jika sudah, kita cari Mendeley-nya untuk pembuatan citasi dan referensinya. Pertama kita akan membuka Mendeley desktop dulu, kita klik dulu Mendeley desktop.
Baik, jika sudah, kita klik ChatGPT, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ChatGPT ini berfungsi untuk memperbaiki tulisan dan menerjemahkan kalimat bolak-balik ya. Fungsinya buat itu. Jadi kita cari kalimat yang dari jurnal yang kita cari tadi. Coba ini kita ambil satu halamannya. Kita copy, terus kita taruh ChatGPT tadi. Sudah, kita cari kodenya dulu. Baik, kodenya. Kita copy, kita taruh dulu notepad. Lalu kita ChatGPT. Lalu kita ketik di sini kalimat ini cocok dengan, kita klik enter. Baik, kalimat ini termasuk kategori yang kode D ya, definition. Jadi untuk satu paragraf yang saya ambil dari introduction ini adalah dengan cocoknya dengan kode yang D, yaitu definition. Baik. Baik, jika sudah bertemu yang tadi kalimatnya, lalu kita pilih lagi dari satu kalimat lagi. Baik, ini kita copy saja, lalu kita taruh ChatGPT nya tadi untuk citasi yang kedua. Masukkan di sini, lalu kita pilih satu saja kodenya. Kita enter saja. Baik,
jika sudah muncul ya, ini kode dari citasi yang tadi saya pilih dari jurnal dari paragraf ini adalah B, yaitu benefit. Jawabannya adalah B dari aplikasi ChatGPT. Oke, baik, jika sudah menemukan dua soal citasi, sudah menemukan dua ya, yang kode B adalah benefit untuk sintasi yang type tools ini, lalu untuk yang the industrial grow biologis kita sudah menemukan kode soalnya dengan D definition untuk kode soalnya. Baik, jika sudah menemukan dua kalimat dengan kode yang di atas, maka kita copy lagi soalnya, citasi yang sudah kita cari tadi, copy dulu, lalu kita masuk ke bagian pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah memperbaiki tulisan di ChatGPT dan menerjemahkannya bolak-balik. Baik, kita akan coba ketik, coba kalimat di atas, bantu untuk memperbaiki tulisan dan terjemahkan bolak-balik. Baik, kalau sudah kita enter saja. Baik, akan muncul kalimat tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan eksponensial data biologis yang telah mengikuti perkembangan dan inovasi cepat teknologi sekuensi masalah HTS, mengelola big data dan mengkode bioinformasi yang mendasari secara efektif dan efisien merupakan tantangan signifikan bagi ahli biologi di laboratorium bahasa tersebut. TB Tools dikembangkan untuk menyajikan data secara interaktif, visualisasi, dan presentasi data. Merupakan bagian yang sangat penting dari analisis bioinformatika. Berbeda dengan generator grafik, biasanya menghasilkan gambar yang tidak bisa diedit. TB Tools menghasilkan grafik interaktif, fitur-fitur yang diedit. Mesin plotting yang baru bernama Gplot atau Java Interactive Graphic diintegrasikan ke dalam TB Tools, kemungkinan modifikasi cepat terhadap berbagai fitur grafik atau gambar-gambar. Untuk perbaikan yang tadi, seharusnya saya memperbaiki tulisannya. Saya copy dulu ini, perbaiki kata paragraf, terjemahkan bolak-balik. Saya copy lagi, lalu kita paste di sini, lalu kita coba
kata tambahan agar paragraf tersebut dapat ini belum terjemahkan bahasa Indonesia, seharusnya kita terjemahkan dulu. Nah, ini yang benar ya. Jika sudah kita terjemahkan bahasa Indonesia sudah benar, lalu kita copy, selanjutnya kita perbaiki yang grammarnya. Yang benar kita tadi yang sudah transkrip paragraf ini, jadi ini yang kita copy yang bahasa Inggris jadinya. Kita perbaiki grammar ini dengan menggunakan grammar dengan paperpole.com. Kita cari di Google saja pole.com. Saya sudah login. Kita coba new dokumen. Baik, jika sudah masuk, kita copy yang tadi, yang translate-nya bahasa Inggrisnya kita copy saja. Lalu kita masukkan ke paperpal.com. Kita Ctrl V. Sudah di copy paste. Ini akan muncul scanning text. Kita tunggu dulu. Oke, baik. Jika sudah muncul preprase ini, kita save saja. Di bagian kalimatnya kita save.
lalu ini juga kita accept, lalu kita accept, lalu ini juga kita accept. Jika sudah muncul looking good so far, maka kita sudah memperbaiki grammarnya menggunakan parpurple.com. Kalau sudah muncul look good so far, ini berarti sudah kita perbaiki ya grammarnya. Jadi ini kita kopas dulu, kita copy, lalu jika sudah kita kopas, kita masuk ChatGPT lagi, kita Ctrl V, lalu kita klik, kita translate ke bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, enter. Jika sudah muncul begini, sudah kita translate. Coba kita cek dulu. Coba kita buat baru lagi karena tadi belum. Ini kita perbaiki lagi dengan Paperpole. Ini dokumen aja. Lalu kita copy saja ini seperti tadi. Ctrl C, lalu kita taruh Paperpole. Selanjutnya kita Ctrl V. Baik. Ini lagi scanning teks dulu. Jika sudah muncul referensinya, kita klik accept, terus accept lagi, accept all, kita klik accept all. Nah, jika sudah muncul looking good so far, kita copy lagi, copy paste lagi. Ctrl V di ChatGPT nya. Kalau sudah kita copy paste, lalu translate ke bahasa Indonesia, kita klik translate ke bahasa Indonesia, enter saja.
oke. Jika sudah ini, kita taruh di Word dulu. Taruh di Word dulu. Kita Ctrl V yang dari ini. Baik, kita sudah copy. Sudah, kita mendapatkan satu paragraf. Kita coba cari paragraf yang lain di jurnalnya tadi. Kita cari dulu. Baik, kita cari untuk paragraf yang kedua. Kita cari dulu. Nih, kita copy dulu. Kita taruh ChatGPT. Lalu kita cari kalimat di atas. Sebut menggunakan kode apa? Itu kode yang cocok. Lalu kita enter saja. Pilih satu kode. Kode yang tepat yaitu kode C komponen. Kode C yaitu komponen. Kita cari satu paragraf lagi. Jika sudah, pilih paragraf yang kedua untuk mencarinya. Lalu kita taruh di ChatGPT lagi.
paste dulu, kita taruh chat GPT. Enter. Oke, kode dari paragraf kalimat tadi yaitu kode OA, yaitu outcome dan action untuk TV toolsnya. Baik, kode yang paragraf kedua ini yaitu dengan kode OA ya, outcome action. Lalu untuk kodenya sudah ketemu ya, yang kode ini adalah kode OA, dan untuk OA dan untuk kode yang pertama yaitu kode C. Baik, untuk kali ini kita akan mentranslate lagi, translate yang bagian ini lagi supaya kita mengerti apa kalimat ini sudah benar grammarnya apa tidak. Kita copy paste saja. Lalu ketika sudah di copy paste, kita ketik coba kalimat di atas bantu untuk di atas perbaiki tulisan dan terjemahkan bolak-balik. Sudah, kita klik saja. Nah, ini sudah kita perbaiki ya tulisannya. Lalu kita translate saja ke dalam bahasa Inggris. Kita translate saja paragraf tersebut ke bahasa Inggris. Paragraf Inggris. Nah, ini sudah ketemu ya translate-nya bahasa Inggris. Ini sudah berubah bahasa Inggris. Menurut saya juga tidak usah ditranslate bahasa Inggris dulu, kita tambahin yang tadi dalam bahasa Indonesia.
Indonesia tadi. Kita copy paste, kita Ctrl V. Kita coba untuk menambahkan kata. Beri kata tambahan agar paragraf Oke, ini ChatGPT-nya error. Coba kita coba lagi. Coba kita ChatGPT lagi karena error ChatGPT. Baik, ini kalimatnya sudah nyambung ya. Kalimatnya sudah nyambung, lalu kita translate saja ke bahasa Inggris. Kita klik translate paragraf tersebut dalam bahasa Inggris. Baik, ini sudah translate ke bahasa Inggris dan sudah rapi tulisannya. Oke, kita tinggal perbaiki grammarnya ini di Paperpal. Kita new web dokumen. Setelah di copy paste, kita paste di sini yang dari ChatGPT tadi. Translate-nya bahasa Inggris, kita copy paste saja. Baik, kita tunggu sebentar karena lagi scanning teks. Baik, jika sudah ada accept, kita klik accept. Kita klik accept. Kita save all. Kita tik save all. Lalu kita save all. Jika sudah begini, sudah rapi grammarnya, kita copy paste lagi.
kita taruh ChatGPT, kita paste di sini, lalu kita translate ke bahasa Indonesia ya. Kita translate ke bahasa Indonesia. Sudah, musik belum jadi bahasa Indonesia ya. Nah, ini sudah, tadi ChatGPT error, ini sudah berganti jadi bahasa Indonesia. Kita kopas saja di sini, lalu kita masukkan ke Word. Untuk paragraf kedua kita copy paste lagi, kita paste. Yang bahasa Inggris kita kopas dulu. Lalu yang bahasa Indonesia sebentar. Bahasa Inggris kita kopas. Lalu yang bahasa Indonesia juga kita kopas juga. Lalu kita taruh Word dulu. Oke, sudah semua, sudah kita masukkan ke Word bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Lalu yang terakhir kita close di Mendeley ya. Kita masukkan ke Mendeley-nya dulu untuk terakhirnya. Untuk memasukkan jurnal sintasinya. Baik, jika sudah kita masukkan ke Mendeley sintasinya, kita cari jurnalnya dulu. Artikelnya dulu.
sudah kita taruh Word dulu, kita download dulu jurnalnya. Sudah kita download, kita buka chat PDF-nya dulu. Kita masukkan di sini filenya yang sudah jurnal yang sudah kita download. Lalu jika sudah, kita buka notebooknya, jelaskan paper melakukan penelitiannya apa. Jika sudah muncul jelaskan paper ini melakukan penelitian dengan apa, lalu paper ini membahas pengembangan TB Tools, sebuah toolkit bioinformatika yang dirancang untuk analis interaktif data biologis besar. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan alat yang mudah digunakan bagi biologis wet lab untuk mengelola dan menganalisis data biologis yang kompleks yang dihasilkan oleh teknologi sequencing berkecepatan tinggi HTS. TB Tools kemungkinan pengguna untuk melakukan berbagai analisis seperti manajemen sequence, perbandingan sequence, analisis berbasis GO, KEGG, analisis keluarga gen, visual data, dan banyak lagi. Semua dalam lingkungan grafis yang interaktif dan mudah digunakan. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada pengembangan alat bioinformatika yang dapat membantu penelitian wet lab dalam menganalisis data biologis besar dengan efisien dan efektif. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sebelumnya kita taruh di Word aja ini karena menyimpannya dengan baik. Lalu untuk soal yang kedua, research question atau problemnya apa? Baik, pertanyaan kedua, research question atau problemnya apa? Research problem yang diatasi oleh penelitian ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh biologis wet lab dalam mengelola dan menganalisis data biologis besar yang dihasilkan oleh teknologi sequencing berkecepatan tinggi HTS. Para peneliti menyadari bahwa banyak alat bioinformatika yang tersedia saat ini memerlukan pemrograman dan penggunaan lingkungan baris perintah yang rumit
yang merupakan hambatan besar bagi biologis wet lab yang mungkin tidak memiliki keterampilan komputasi yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan TB Tools sebagai solusi yang ramah pengguna dan mudah digunakan untuk menganalisis data biologis besar dengan berbagai fungsinya yang terintegrasi dengan demikian. Research problem adalah bagaimana menyediakan alat yang dapat membantu biologis wet lab dalam mengelola dan menganalisis data biologis besar dengan efisien dan efektif. Baik, ini saya copy dulu. Pertanyaan ketiga, berapa respondennya? Baik, untuk berapa respondennya dalam konteks paper yang dibahas tidak ada informasi yang lebih menyebutkan jumlah respondennya karena penelitian ini lebih fokus pada pengembangan perangkat lunak TB Tools daripada studi yang melibatkan responden. Sebagai gantinya, penelitian ini berfokus pengembangan alat bioinformatika yang dapat digunakan oleh biologis wet lab untuk menganalisis data biologis. Baik, untuk pertanyaan keempat, metode apa yang digunakan? Baik, metode apa saja yang digunakan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan perangkat lunak TB Tools sebagai toolkit. Bioinformatika TB Tools dikembangkan sebagai toolkit integratif yang menyediakan lebih dari 130 fungsi yang dirancang untuk memenuhi permintaan analisis data besar, mulai dari pemrosesan, sequence, massal hingga visualisasi data interaktif. TB Tools dikembangkan dalam lingkungan Java Runtime environment yang kompatibel dengan 3 sistem operasi utama Windows, Mac OS, dan Linux. Fungsi-fungsi TB Tools dapat diimplementasikan dengan mudah menggunakan fungsi klik mouse. Langkah-langkah analisis data dan visualisasi telah diintegrasikan ke dalam alur kerja iOS tunggal. Fungsi-fungsi dalam TB Tools sebagai besar dikodekan dari awal menggunakan Java dengan beberapa program lintas platform termasuk Blast, MIM, HMRE, Muscle, IQ3, dan Variana RNA. Pengembangan TB Tools melibatkan kolaboratif yang kuat dan didorong oleh kebutuhan nyata dari biologis wet lab selama 5 tahun terakhir. Alat ini telah menarik lebih dari 15.000 pengguna yang stabil, yang merupakan umpan balik dan sarana informatif yang signifikan meningkat fungsionalitas, keandalan, dan fitur TB Tools. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan perangkat lunak bioinformatika TB Tools yang ramah pengguna dan berfokus pada integrasi fungsi-fungsi yang umum digunakan untuk analisis bioinformatika. Baik, untuk pertanyaan kelima, jelaskan hasil penelitiannya. Kita copy dulu. Baik, jelaskan hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitiannya adalah pengembangan TB Tools sebagai toolkit bioinformatika yang ramah pengguna dan efisien untuk menganalisis data biologis besar
TB-Tools menyediakan lebih dari 130 fungsi yang mencakup berbagai kebutuhan analisis, mulai dari manajemen sekuen, perbandingan sekuen, analisis GO dan GEGG, hingga visualisasi data interaktif. Beberapa fitur utama dari TB-Tools yang diunggulkan meliputi plotting interaktif Jigploit. TB-Tools dilengkapi mesin plotting yang disebut Jigploit yang memungkinkan pengguna grafis. Koordinat transformasi unik. Jigploit memiliki fungsi transformasi koordinat yang unik, memungkinkan pengguna dengan mudah beralih dari koordinat kelestarian ke polar, memungkinkan tampilan data yang lebih kaya melalui plotting melingkar. Fungsi-fungsi terintegrasi TB-Tools mengelompokkan semua fungsi di bawah 5 katalog utama, termasuk toolkit, sekuen, blast, dan lain-lainnya. Kolaborasi dan umpan balik pengguna. Pengembangan TB-Tools didorong oleh kolaborasi yang kuat dengan pengguna yang telah memberikan dari 15.000 penggunaan yang stabil selama 5 tahun terakhir. Umpan balik dan saran dari pengguna telah signifikan meningkatkan fungsionalitas, keandalan, dan fitur TB-Tools. Dengan demikian, hasil penelitian ini adalah pengembangan TB-Tools sebagai bioinformatika yang sangat membantu biologis wet lab dalam mengelola dan menganalisis data biologis besar dengan efisien dan efektif, memulai antarmuka yang ramah pengguna, dan berbagai fungsi yang terintegrasi. Baik, soal selanjutnya apa yang diskusikan? Baik, untuk soal berikutnya, apa yang didiskusikan dalam paper ini? Diskusi utama berfokus pada pengembangan TB-Tools sebagai toolkit bioinformatika yang ramah pengguna dan efisien untuk menganalisis data biologis besar. Beberapa poin yang diskusi yang akan dibahas meliputi: 1. Kesulitan analisis data biologis besar. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa biologis wet lab sering menghadapi kesulitan dalam menganalisis data biologis yang besar. Dihasilkan teknologi sekuensi berkecepatan tinggi. Alat bioinformatika tersedia saat ini sering memerlukan pemrograman dan penggunaan lingkungan baris perintah yang rumit. 2. Pengembangan TB-Tools. Penelitian ini membahas pengembangan TB-Tools sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. TB-Tools dirancang sebagai toolkit integratif berbagai kebutuhan analisis, mulai dari manajemen sekuen hingga visualisasi data interaktif. Fitur TB-Tools. Diskusi juga mencakup fitur-fitur utama dari TB-Tools seperti mesin plotting interaktif Jigploit yang memungkinkan modifikasi grafis cepat, fungsi-fungsi terintegratif dalam 5 katalog utama, dan kolaborasi yang kuat. Manfaat dan dampaknya. Penelitian ini membahas manfaat pengembangan TB-Tools termasuk kemudahan penggunaan efisien dalam menganalisis data biologis besar dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis wet lab. TB-Tools menjadi alat yang lebih populer dengan 15.000 pengguna yang stabil. Umpan balik positif yang meningkatkan fitur dan fungsionalitasnya. Dengan demikian, diskusi dalam ini berfokus pada pengembangan TB-Tools sebagai solusi yang ramah pengguna dan efisien menganalisis data biologis besar, serta manfaat dampak biologis wet lab dalam penelitian mereka. Untuk soal berikutnya, apa fitur researchnya? Untuk fitur researchnya
arah penelitian masa depan yang dapat dijelajahi berdasarkan pengembangan TB-TUS dan penemuan penelitian berikut ini. Pengembangan fungsi-fungsi baru. Penelitian masa depan dapat fokus pada pengembangan fungsi-fungsi baru dalam TB-TOOLS yang dapat memperluas kemampuan analisis data biologis besar. Pengembangan fungsi baru yang inovatif dan berguna dapat meningkatkan daya tarik dan kegunaan TB-TOOLS bagi pengguna. Peningkatan antarmuka pengguna. Penelitian ini masa depan dapat mempertimbangkan peningkatan lebih lanjut pada antarmuka pengguna TB-TOOLS untuk membuatnya lebih intuitif, responsif, dan mudah digunakan. Peningkatan ini dapat membantu memperluas basis pengguna dan meningkatkan efisien pengguna dalam menganalisis data. Integratif teknologi baru. Seiring perkembangan teknologi bioinformatika, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi integratif TB-TOOLS, studi kasus, dan validasi lebih lanjut. Penelitian yang masa depan dapat melibatkan studi kasus lebih lanjut dan validasi dari pengguna TB-TOOLS untuk memahami lebih lanjut efektivitas penelitian biologis. Kolaborasi dengan komunitas pengguna. Kolaborasi lebih jauh dengan komunitas pengguna TB-TOOLS dapat menjadi fokus penelitian masa depan untuk terus meningkatkan fungsionalitas fitur dan responsivitas toolkit berdasarkan umpan balik kebutuhan pengguna. Dengan menjelajahi arah penelitian masa depan, ini dapat terus meningkat TB-TOOLS sebagai alat bioinformatika yang berguna, efisien, dan ramah pengguna untuk menganalisis data biologis besar dan mendukung penelitian biologis wet lab. Baik, saya copy dulu. Ini sudah dari sumber yang data tadi, tinggal yang Mendeley ini untuk melakukan sintasinya. Untuk membuat sintasi dan referensinya kita ke Mendeley, lalu kita buat create folder, kita beri nama jurnal sintasi. Lalu kita enter saja, lalu kita cari dari daftar pustaka tadi yang jurnal yang sudah kita download sebelum disitasi. Nah, ini kita copy saja. Sudah kita cari di Google, kontrol copy paste saja. Nah, ini sama ya seperti judul jurnal saya. Kita klik. Kita download saja. Nah, ini kita taruh saja, lalu kita taruh download, kita simpan. Kita buka filenya tadi yang sudah kita download.
lalu kita masukkan ke dalam Mendeley yang file jurnalitas yang sudah kita buat tadi. Pertama kita klik filenya, kita add file, kita masukkan file yang tadi sudah kita download. Nah, kita klik open. Nah, ini sudah muncul ya. Masuk. Abstraknya sudah. Judulnya juga sudah sama ya, sudah muncul. Kita tinggal cari titel ini saja. Kita cari di Word. Kita Mendeley dulu, kita referensi. Kita open Mendeley, kita pilih American Physiological Association, IEEE, dan Modern Human. Kita pilih yang American Psychoanalytic Association 7 tahun edition. Kita insert, certification, lalu kita taruh yang dari Mendeley tadi. Nah, judul ini kita copy paste saja. Klik OK. Dan akan keluar judulnya. Judul situsnya. Untuk bibliografinya, nah ini bibliografinya sudah menggunakan format WA ya, yang ini tadi. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul dari daftar pustaka Mendeley tadi. Nah, ini. Baik. Sudah muncul, itu saja tugasnya sudah semua ya. Kita lakukan ini. Baik, itu saja dari saya. Tugas CTS Marketing Teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.